Dialog interaktif Kutai Barat menyapa, mengungkap fakta dan realita kehidupan. Kami bahas bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Kutai Barat menyapa hanya di RRI Sendawar. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Elvira Yusefina kembali menjumpai Anda dalam dialog interaktif luar studio. Wakil Bupati Kutai Barat menyapa langsung dari kantor Bupati Kutai Barat. Hari ini Selasa tanggal 12 September 2023 kami hadirkan tema dialog program kelistrikan di Kutai Barat. Selain mengudara di 103,3 FM, siaran kami juga bisa didengarkan streaming melalui aplikasi RRI Playgo dan juga bisa disaksikan live streaming Facebook RRI SP Sendawar. Pendengar dan pemirsa RRI, dialog ini adalah kerjasama dari RRI Sendawar bersama Dinas Komunikasi Informatika Kutai Barat. Tentunya siaran pagi hari ini juga disiarkan langsung di kanal YouTube Dinkominfo Kutai Barat. Nampak juga hadir Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kutai Barat, Bapak Rustam. Selamat pagi, Bapak. Iya, kemudian juga ini ada juga beberapa OPD yang hadir di media center pada pagi hari ini. Dan hari ini Selasa tanggal 12 September ini hari yang bahagia begitu ya Pak Edi ya buat kami. Karena di tanggal 11 September kemarin kami baru saja memperingati Hari Radio yang ke-78, ditambah lagi pagi hari ini hari yang sangat berbahagia karena Pak Wakil mau menyapa masyarakat di program Wakil Bupati Kutai Barat Menyapa. Nah, boleh disapa pendengar kita Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang saya cintai, seluruh warga Kutai Barat yang saat ini mendengarkan RRI Kutai Barat, mungkin juga melalui sosial media. Saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Kutai Barat semakin sehat dan semakin bahagia. Amin. Ini katanya masyarakat ini Pak, dari dialog kemarin ini rindu begitu Pak dengan Pak Wakil. Mudah-mudahan bisa mengobati kerinduan dengan Pak Wakil Bupati Kutai Barat Bapak Edianto Arkan ya. Dan bisa juga berinteraksi di jalur telepon, SMS dan juga via WhatsApp 0812 505 23938. Pak Edi juga didampingi, ini juga ada perwakilan dari ULP Manajer PLN Rayon Melak. Mas siapa tadi namanya? Boleh disapa? Baik, nama saya Rusdi Abdul Hafid, saya mewakili manajer PLN ULP Melak. Baik, Mas Hafid. Iya. Baru perdana di dialog di RRI atau pernah di RRI yang lain begitu Mas Hafid? Ya, ini baru perdana untuk baru pertama. Mudah-mudahan nggak grogi ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Iya. Oh, Bapak sudah biasa sama saya, Pak. Baik, pendengar dan pemirsa juga bisa menyaksikan di Facebook RRI SP Sendawar, juga bisa memberikan tanggapan komentar ya di halaman Facebook RRI SP Sendawar. Pak Edi, sebelum saya membuka dialog pagi hari ini dengan pertanyaan pembuka, kita bersama-sama untuk menyaksikan video pembuka kita terkait dengan program kelistrikan di Kutai Barat berikut ini. Kutai Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur pemekaran dari wilayah Kabupaten Kutai yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999. Sejak dimekarkan, Kutai Barat sudah dipimpin 3 kepala daerah, yakni Bupati Rama Alexander Asia dari tahun 1999 hingga tahun 2006, dilanjutkan Bupati Ismail Thomas sejak tahun 2006 hingga tahun 2016, dan Bupati FX Yapan bersama Wakil Bupati Edianto Arkan dari tahun 2016 sampai sekarang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah lebih dari 20.000 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 175.610 jiwa pada tahun 2022, tersebar di 190 kampung dan 4 kelurahan di 16 kecamatan. Lalu, bagaimana dengan giat pembangunan yang sudah dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar, salah satunya penerangan listrik bagi ratusan ribu masyarakat Kutai Barat? Kita ikuti perbincangannya berikut ini.
Baiklah Pak Edi, itu tadi cuplikan terkait dengan kelistrikan yang ada di Kutai Barat. Tentunya masyarakat ini ingin mengetahui sejauh mana kondisi kelistrikan di Kutai Barat saat pertama kali Bapak menjabat di tahun 2016 sampai dengan saat ini. Boleh silakan Pak Edi. Baik, terima kasih kepada saudari pewawancara. Ya, Elvira Pak. Mbak Elvira. Ya. Dan terima kasih kepada semua pendengar dan hadirin yang saya muliakan. Berbicara masalah listrik ini, kebetulan saya sebagai pelaku yang hidup sebelum adanya PLN. Kemudian ada 2 periode sebelum PLN itu adalah di mana pakai lampu tembok yang pakai minyak tanah. Kita pakai lampu tembok, pakai minyak tanah. Kemudian lebih meningkat lagi menggunakan stromking pakai pompa yang bisa hidup sampai jam 10, jam 12 malam. Itu sudah sangat bahagia kita. Kemudian disambung lagi dengan menggunakan listrik desa, listrik kampung. Itu sudah sangat syukur alhamdulillah. Kemudian di saat pemekaran 99, kita Kutai Barat waktu itu memiliki listrik yang hidupnya hanya beberapa jam. Sejak 99 itu pemerintah Kabupaten Kutai Barat sudah bekerja sama dengan PLN menghibahkan lahan dan juga menghibahkan mesin untuk PLN agar Kutai Barat ini semakin terang. Ya, memang keterbatasan saat itu akhirnya PLN mengalami juga masa krisis di mana permintaan listrik masyarakat sangat banyak. Sementara kapasitas PLN mungkin baru bertahan di 2 mega sampai 3 mega. Sehingga kita pernah mengundang petinggi PLN yang paling top yaitu Bapak Dahlan Iskan sebagai direktur PLN saat itu. Saya menemui beliau di kediaman beliau di Jakarta untuk dapat berkomunikasi dengan kami. Kemudian beliau bersedia, maka terjadilah pertemuan saat itu sekitar tahun 2009. Ada Bapak Ismail Thomas dan ada Bapak Yapan juga sebagai ketua DPR dan saya sebagai asisten 2 saat itu. Terjadilah pertemuan kami bersama itu. Kemudian pada tahun 2009 itu Pak Direktur PLN Dahlan Iskan, Direktur Utama, mengajak semua direktur yang ada di PLN untuk ke Kutai Barat, untuk melihat kondisi Kutai Barat. Pada tahun itu, Kutai Barat itu, ibu kota Kabupaten Kutai Barat, hidup 1 malam, matinya 3 malam. Hidup 1 malam, matinya 3 malam. Akhirnya terbangunlah komitmen Pak Dahlan Iskan, Direktur Utama, Direktur Operasional, Bapak Fikner Sinaga untuk menerangi Kutai Barat ini dari 2 sumber, yaitu 1 sumber melalui Kota Bangun, 1 sumber melalui Bengkanai. Yang melalui Kota Bangun itu merupakan jaringan sistem Mahakam yang disuplai dari beberapa pembangkit yang ada antara Balikpapan, Samarinda, Wahha, Bontang, sampai di Tanjung Batu, itulah yang dialirkan ke Melak. Kemudian ada juga yang melalui jalur Bengkanai yang berada di Kalteng. Dan kebetulan pada waktu itu tahun 2009-2010, saya bersama Pak Ismail Thomas terbang menggunakan helikopter. Bertiga di helikopter itu untuk meninjau kapasitas pembangkit tenaga listrik yang berasal dari gas alam, dari gas bumi. Memang potensinya besar, hanya saja kita merealisasikannya ini yang perlu waktu karena kendalanya berat. Akhirnya setelah kita melakukan pertemuan dengan beberapa kali dengan PLN Jakarta dan Pak Fikner Sinaga dan Pak Dahlan Iskan, saya mengusulkan, Pak, saya lihat potensi masalah kalau melalui Bengkanai itu lama mungkin baru sampai ke Kutai Barat. Kami mengusulkan agar ditarik melalui Kota Bangun. Dan alhamdulillah 2 tahun yang lalu jalur melalui Kota Bangun sudah dapat sampai ke daerah kita. Tapi walaupun belum full. Namun demikian kita bersyukur kepada PLN responsif menanggapi harapan-harapan masyarakat Kutai Barat. Karena kami gambarkan Kutai Barat itu tantangannya sangat berat. Sehingga perlu beberapa hal yang kita gerakan untuk membangkitkan ketertinggalan Kutai Barat, yaitu diantaranya melalui pembangunan infrastruktur jalan. Dengan pembangunan infrastruktur jalan, PLN akan dapat mengikuti membangun jaringan listrik. Dan dengan dibangunnya jaringan listrik itu,
saya yakin masyarakat Kutai Barat akan dapat meningkatkan hal-hal baik pengetahuan, keterampilan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi salah satu kunci daripada pembangunan kita adalah infrastruktur jalan dan juga kelistrikan. Dan di saat 2016 kami bersama Bapak Epek Yapan, saya merasa sedih sekali. Karena ada kampung yang berada di jalan poros provinsi, jalan poros negara, yaitu di Kecamatan Bongan, yang namanya Gusi, Jambu, Prian. Ini adalah daerah-daerah yang jalan poros kita lewati setiap hari. Tapi listriknya menggunakan listrik desa. Nah, waktu itu Bapak General Manager PLN Balikpapan kami undang ke sini. Saya katakan, Pak, tolong Pak, kampung ini kasihan. Mereka 1 bulan membayar 15 hari membayar 500.000. Apabila 1 bulan 1 juta. Sementara kami yang menggunakan PLN itu bayarnya 1 bulan 24 jam kurang lebih 300.000. Nah, disitulah memang dalam tagline kami adalah Kutai Barat yang semakin adil. Apakah adil apabila kami menikmati listrik full 24 jam, bayarnya hanya 300. Sementara masyarakat kami yang lain yang berada di jalan poros hanya 12 jam, bayarnya 500 per 15 hari. Kalau 1 bulan berarti mereka bayar 1 juta, hanya 12 jam. Inilah bentuk keadilan kita yang harus kita realisasikan. Lain lagi kepada masyarakat kami yang berada di ujung. Misalnya berada di Bentian, yang berada di Dilang Putih, yang berada di Lemper, Deraya, Tanjung Soke, yang berada di Kalian Dalam. Saya sendiri merasakan saat malam berada di daerah-daerah yang saya sebut tadi sangat menyedihkan dengan yang kami rasakan di ibu kota kabupaten. Makanya dengan tidak bosan-bosan, mungkin bosan bagi PLN melayani kami ini. Selalu minta dan meminta. Permintaannya banyak betul dengan PLN ini, tapi ya namanya kita meminta biar saja orang bosan, nggak apa-apa. Yang penting saudara saya yang ada jauh dari listrik negara ini juga dapat merasakan bagaimana kalau PLN itu masuk. Dan ini bukan hanya euforia, tapi adalah kebutuhan esensial daripada masyarakat. Beda kalau saya meminta sepeda motor. Nah, sepeda motor tuh bukan juga esensial, bisa juga sebagai pelengkap. Tapi kalau listrik ini betul-betul esensial sehingga bisa menambah kemungkinan kita untuk mendapatkan air bersih dengan sumur menggunakan listrik dan sebagainya. Jadi kami dengan tebal muka lah kata orang datang ke PLN itu tidak henti-hentinya. Setiap penggantian General Manager PLN Balikpapan, saya selalu minta agendakan ketemu dengan beliau. Saya gambarkan kondisi Kutai Barat. Dan beliau merespon dengan baik. Dan meresponnya diantaranya dengan pengalaman kami yang ada di pulau lain, Pak, di daerah Sumbawa, di daerah Maluku, daerah-daerah terpencil, kami siap membantu Kutai Barat. Ya, itulah dengan kegigihan kita minta dan meminta kepada PLN. PLN pun kami, Pak, kalau tidak diminta begini, berarti daerahnya tidak terlalu memperhatikan fokus terhadap PLN. Tapi kami sedang juga dengan Kutai Barat yang selalu meminta dan meminta. Namun, walaupun kita meminta, kita juga mengimbangi apa yang harus diperlukan oleh PLN. PLN misalnya perlu lahan untuk membangun jaringan. Ya, kita juga membantu bagaimana lahan itu dapat dibebaskan. Nah, sebagaimana contoh kemarin, Kecamatan Bongan, waktu General Manager PLN katakan, kami nanti Pak akan memberikan mesin, tapi kami tidak punya lahan. Bagaimana lahannya? Kebetulan masyarakat kita yang ada di Bongan siap untuk memberikan lahan beberapa hektar. Dan itu sudah dihibahkan. Sehingga Kecamatan Bongan itu sekarang sudah hidup 24 jam listriknya dari 10-an kampung yang ada. Jadi ini suatu kebahagiaan kami mendengar mereka hidup listrik 24 jam. Saya merasakan bagaimana saya pada zaman-zaman masih sekolah SD, lampu tembok bisa berlistrik 24 jam. Itu jugalah kebahagiaan saudara-saudara saya yang baru merasakan PLN. Karena seperti di daerah Muara Bunyut, daerah Empaku, yang jaraknya dari Melak itu hanya beberapa jengkal, tapi tidak berlistrik. Nah, itu yang membuat hati kita sedih. Bagaimana yang di seberang Melak, Manur Bulan, yang dekat dengan Melak, tapi tidak berlistrik.
Nah, ini yang membuat rasa hati kami tidak adil rasanya. Kita hidup dengan listrik yang cukup, sementara keluarga kita yang dekat tidak berlistrik. Apalagi saudara kita yang jauh seperti yang paling barat, Kalian Dalam misalnya di Sungai Babi. Itu mereka tidak berlistrik. Ya baru 2 tahun, 3 tahun terakhir ini kami bersama PLN mendorong terus agar itu teraliri listrik. Juga saudara-saudara kita misalnya di Intulingau yang berada di daerah Tutung dan sebagainya. Nah ini rasa kebahagiaan kami lah apabila infrastruktur jalan baik, listrik mengikuti, nah suatu kebahagiaan. Mudah-mudahan ini salah satu bentuk Kutai Barat yang semakin adil. Baik, nampaknya dari PLN juga tidak bosan ya karena melayani setulus hati begitu ya Mas Hafidz ya. Betul. Pak Edi, ini kan 24 tahun ya usia Kutai Barat sejak dimekarkan di Kutai tahun 1999. Ternyata masih ada puluhan kampung dan juga Pemkab baru menargetkan tahun 2024 mendatang Kubar terang benderang. Kenapa Pak? Apa yang menjadi kendala pembangunan listrik di Kutai Barat? Ya itulah sebenarnya cita-cita kami itu maunya 2018 itu sudah teraliri listrik semua. Tapi kita juga paham PLN ini memiliki keterbatasan. Keterbatasan itu ibaratnya mereka punya amplop. Amplop yang diberikan kepada PLN ini terbatas. Kalau kita minta banyak, mungkin daerah lain yang ditiadakan. Ini juga kita memahami. Sehingga dalam 5 tahun sebelum ini kita itu mendapat alokasi 3 kampung yang dialiri listrik, 5 kampung, 7 kampung. Nah, kemarin sekitar 2 tahun yang lalu general manajernya Ibu Joyce datang ke sini dengan kita masih sekitar 70 kampung yang belum teraliri listrik. Bu Joyce, saya bilang bantulah kami. Kalau hanya 3 kampung setiap tahun, 5 kampung setiap tahun, berarti 50 tahun lagi kami baru bisa teraliri listrik. Ya beliau berjanji, kata beliau ya kami akan berupaya. Saya bilang Bu, kebetulan kami melihat kampung kami ini ada 65 kampung yang belum teraliri listrik. Ya enggak usah muluk-muluk lah. Kalau bisa kita agendakan tahun 2023 itu 60 kampung. Nanti sisanya 5 kampung di tahun 2024. Itu yang kami minta dengan manajer PLN waktu itu, general manajer PLN. Tapi Bu Joyce ketawa, kami usahakan kata beliau. Saya juga pesimis, karena biasanya historinya paling banyak 5 kampung, 6 kampung setiap tahun. 5 kampung, 6 kampung. Tahun ini dengan desakan juga, nego kita juga, sering-sering juga kita datang ke General Manager PLN Balikpapan itu. Akhirnya 2023 kita diberikan alokasi 30 kampung. Nah berarti 2024 tinggal 35 kampung. Tapi kemarin waktu kita rapat di Samarinda pada bulan 7, saya minta lagi dengan manajer PLN Samarinda, Pak, saya bilang ada beberapa kampung yang kami usulkan di sini tidak masuk. Di antaranya Muara Ohong. Saya bilang, di Muara Ohong diagendakan untuk dipasang listrik komunal, tenaga surya. Saya bilang mohon maaf Pak, itu antara Tanjung Jone dengan Muara Ohong itu tidak terlalu jauh. Memang kendalanya berair. Nah kalau berair kan bisa didesain konstruksinya, tiangnya mungkin lebih tinggi atau bagaimana. Sehingga itu bisa menjadi listrik yang melalui jaringan. Sebab kalau melalui tenaga surya, saya tidak yakin kemampuan SDM kita untuk mengelolanya dengan baik. Nah jadi kita Bu, memang dari 5 tahun yang lalu maunya cepat sudah teraliri listrik ini Bu. Tapi kemampuan PLN juga kita pahami. Tapi terakhir-terakhir ini ya kami coba mendekati lagi. Tolonglah Bu Joyce, Ibu JM waktu itu berilah tambahan. Nah tambahan ini sudah sangat luar biasa. Yang tadinya cuma 5 kampung, 6 kampung. Ini 30 kampung tahun ini Bu. Insya Allah 2024 itu 34 kampung bisa teraliri listrik lagi. Sehingga ini semua teraliri listrik. Berarti 34 kampung ini diagendakan teraliri 24. Berarti sudah teraliri semua ya Sekubar? Sudah insya Allah ya. Amin. Baik, ini juga harapan masyarakat bersama ini Pak. Nah tentunya di Kalimantan Timur ini bukan hanya di Kutai Barat saja yang masih banyak pekerjaan rumah untuk dialiri listrik Pak ya. Tetapi pastinya ada pemerintah Kutai Barat memiliki jurus jitu untuk mendekati PLN untuk melistriki kampung di Kutai Barat Pak. Boleh ditanggapi kembali Pak Edi, silakan ya.
Ya, insya Allah. Kita dengan PLN ini tidak boleh marah-marah. Iya. Tapi kita harus berteman. Jangan gitu dong. Berteman baik dengan PLN ini. Karena kalau kita marah-marah dengan PLN, nanti PLN juga bisa merajuk ini nanti. Jangan dong. Iya. Kita tidak ingin PLN merajuk, tapi PLN selalu dekat di hati kita. Cialah, baik Pak. Jadi pernah pengalaman PLN itu memiliki piutang. Piutang masyarakat yang cukup besar kepada PLN. Rasanya belasan miliar pada 5 tahun yang lalu. Nah, kami bersama PLN mencoba bagaimana utang masyarakat itu sedikit demi sedikit terselesaikan. Dan ternyata melalui pendekatan kita dengan masyarakat, bahwasanya ini bukan kesalahan masyarakat, tapi ada kesalahan kita juga yang membiarkan sekian bulan listriknya nyala, tidak dibagi dan tidak diputus. Nah, ini merupakan pendidikan kita. Artinya kalau 1 bulan tidak terbayarkan, cepat ditagih. Nah, penagihannya kalau tidak ampuh melalui PLN sendiri, bekerja sama dengan pemerintah daerah, melalui camat, melalui petinggi, mendekati masyarakat tersebut untuk melunasi tunggakan-tunggakan yang ada. Tapi masyarakat Kutai Barat ini, saya itu bisa menjamin dan percaya, apabila kita lakukan pendekatan dengan baik, utang yang ada itu selesai. Dan ternyata sekarang selesai. Saya selalu nanya dengan PLN, adakah utang masyarakat lagi atau utang pemerintah? Karena sering juga kantor pemerintah ini tertunggak. Karena proses keuangan itu ada waktunya, terutama antara Desember dengan Januari. Nah, di situ kadang-kadang bisa miss, pembayaran kita itu bisa tertunggak. Nah, jadi kita buat sudah mekanisme di kantor, persiapkan pembayaran di bulan Desember, jangan sampai tidak ada dana, agar itu jangan sampai terputus. Dan ini kita mengedukasi masyarakat, bahwasanya jangan sampai ada kantor pemerintah yang diputus oleh PLN. Kalau sampai kantor pemerintah diputus oleh PLN, bagaimana masyarakat nanti menilai dan meniru kita. Nah, untuk itulah kita bersama-sama menjaga keuangan daripada pemerintah ini tidak sampai PLN terputus. Dan masyarakat kami, Bu, itu rata-rata sudah paham biaya untuk menghidupkan listrik sendiri dengan PLN jauh lebih murah PLN. Makanya ketaatan membayar PLN itu dipenuhi dengan baik, Bu. Pak, ini berarti selesai sudah utang pemerintah ya Pak dengan PLN. Selain itu ada tantangan lain tidak Pak untuk pembangunan listrik yang ada di Kutai Barat? Ada. Tantangan kita adalah setiap pembangunan listrik itu, terutama pendirian tiang, itu kadang-kadang melewati halaman rumah, melewati halaman kebun, melewati kebun masyarakat. Nah, untuk itulah saya meminta kepada PLN berkoordinasi dengan pemerintah apabila memetakan pembangunan jaringan listrik, sehingga kami dapat berkoordinasi dengan masyarakat, meminta masyarakat untuk mengikhlaskan, karena bukan pohonnya ditebang, mungkin dibersihkan ranting-rantingnya, cabang-cabangnya, agar tidak terganggu operasional PLN. Dan ini sudah terjadi, masyarakat kita apabila disentuh dengan tata cara yang baik, diberikan pemberitahuan, mereka itu, Bu, tidak keberatan dan terlaksana. Tidak ada ganti rugi. Kami juga memberikan penjelasan ke masyarakat, tidak ada ganti rugi. PLN itu memasang listrik, karena PLN ini bukan untung memasang listrik di Kutai Barat ini, sebagiannya rugi karena konsumennya jarang. Jadi kita pun memberikan balasan dengan memberikan bantuan agar pemasangan listrik ini berjalan dengan baik. Baik, Mas Hafidz, ini boleh disampaikan juga ke masyarakat bagaimana sih tantangan untuk pelayanan listrik begitu di Kutai Barat? Silahkan Mas. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Jadi sebelum saya sampaikan, saya juga ingin menyampaikan beberapa unit yang ada di PLN ya Mbak ya, biar tahu semua. Jadi di PLN itu ada unit layanan pelanggan atau ULP. Nah, itu ada unit yang melayani warga yang sudah jadi pelanggan PLN, bisa pasang baru, tambah daya dan lain sebagainya. Lalu ada juga unit UP2K, itu adalah unit untuk melistriki desa-desa yang belum berlistrik. Itu adalah yang jaringannya 20 kV. Jadi itu unit yang melistriki kampung-kampung yang belum berlistrik. Lalu ada juga UIP atau unit induk pembangunan. Itulah unit yang membangun jaringan sutet, kalau di kita tahunya ya sutet atau menara-menara tegangan tinggi.
Nah, kebetulan untuk saat ini memang untuk unit UP2K sedang membangun kelistrikan di Kutai Barat, dan kami dari PLN berkomitmen untuk bisa melistriki sepenuhnya Kutai Barat di tahun 2024. Itu sudah komitmen dari PLN. Dan untuk di tahun ini insya Allah kalau tidak ada kendala ya, di 30 kampung insya Allah sudah bisa berlistrik. Kalau tidak ada kendala, termasuk juga dari material, dan juga kami juga sangat membutuhkan support dari pihak kabupaten sendiri, dan alhamdulillah sudah terlaksana. Lalu juga support juga terkait infrastruktur di lapangan, yaitu jalan dan lain sebagainya. Dan juga terkait tadi sudah disampaikan juga tanam tumbuh ya. Iya. Nah, itu juga kami tidak ada dana khusus nih untuk mengganti rugi pohon-pohon yang ditebang itu. Karena kami sifatnya adalah melayani, jadi tidak ada ganti rugi untuk pohon-pohon atau yang tanaman yang ditebang ya. Jadi juga itu sebagai tantangan, termasuk tantangan juga bagi PLN, bagaimana caranya bisa melistriki ke kampung-kampung dengan kolaborasi antara PLN dengan pihak kabupaten, pihak masyarakat, dan pihak apar setempat. Jadi salah satu tantangannya itu adalah infrastruktur di lapangan, tadi jalan dan lain sebagainya, dan juga terkait tanam tumbuh ya. Jadi juga saya himbau atau saya harapkan warga-warga yang pohonnya atau tanamannya terlintasi oleh jaringan PLN ya bisa direlakan. Toh juga tidak semuanya ditebang ya, hanya sepanjangan jalan aja gitu. Dan itu juga termasuk bukan hanya yang mau dilistriki oleh PLN nih, jaringan-jaringan yang sudah dilistriki pun tetap kami akan ada pemeliharaan jaringan rutin di sepanjang jalur PLN. Kenapa? Karena kalau tidak dipelihara, tidak ditebang atau dipangkas itu tetap nanti akan tumbuh terus gitu ya. Iya. Dan salah satu kejadiannya juga kemarin nih pas lagi musim hujan kemarin ya, 2 hari yang lalu kan lagi ada badai, masuk juga ada pohon besar yang tumbang dan itu mengenai jaringan PLN di daerah Dempar, mengakibatkan jaringan PLN itu terputus selama beberapa jam. Nah, saya juga mengharapkan kepada warga yang sekiranya pohon atau tanamannya berada di lintasan PLN semoga bisa direlakan ya. Itu tantangan dari kami. Demikian. Jadi masih banyak masyarakat yang belum rela tanaman. Sebagian besar sudah mengerti, Mbak. Sudah mengerti. Ya, sudah mengerti, sudah bisa memahami bahwa itu sudah emang keharusan supaya listriknya tetap bisa menyala sampai ke rumah-rumah warga. Berarti dulu masih banyak yang nggak mau begitu ya Pak ya? Awalnya ya, seperti awalnya itu. Karena sudah dibeli penjelasan kepada warga secara langsung maupun tidak langsung, alhamdulillah warga bisa memahami terkait itu. Baik Mas Afidz dan Pak Edi, kita jeda dulu, kita akan terima telepon dulu ya dari Pak Hanye di Barong Tongkok. Selamat pagi Pak Hanye. Selamat pagi Bu Elvira, Ya. Pak Edi Ontorkan dan juga dari PLN. Terima kasih Pak Edi dan Pak Yapan sudah membangun jaringan listrik, membangun infrastruktur jalan. Jadi tidak lagi memamai masyarakat itu kan. Nah, jadi masyarakat bisa menikmati. Artinya yang pembangunan yang berkeadilan itu betul-betul nyata lah di depan mata. Kalau zaman dulu itu Pak Edi ya, kalau minta-minta itu pasti bisa aja kamu minta, tapi jadikan aku dulu burung tiung kan. Nah, tapi wayah ini kan kita meminta kepada pimpinan di sana yang betul-betul nyata, karena memang kebutuhan masyarakat itu. Jadi ini sungguh-sungguh luar biasa. Pak Edi tadi katanya jangan sampai PLN itu diputus di perkantoran. Tapi saya mau tanya ini Pak Edi, mohon maaf ini, kenapa di perkantoran itu kok gelap gulita di daerah perkantoran itu? Nah, tolong Pak, lampu PJU-nya itu dihidupkan biar terang. Itu harapan saya. Terus untuk PLN, saya ini pelanggan PLN Pak PLN.
saya membayar beli voucher itu selalu ada PJU, penerangan jalan umum. Nah, sementara kami di ibu kota Kabupaten Barong Tongko ini, di ibu kota kecamatan ini, itu gelap gulita. Nah, gelap gulita itu ya berharap penerangan dari masyarakat, ada juga masyarakat itu pelit. Nah, tidak, sudah nanti di depan rumah sudah jam 9, 10 malam langsung dimatikan. Nah, kami mau tanya itu bagaimana sih Samarinda itu bisa berterang-terangnya seluruh kota sampai ke kuburan-kuburan diterangi. Sementara kita di Kabupaten Kutai Barat ini tidak bisa. Sementara kita setiap membayar rekening itu pasti ada potongan PJU. Nah, supaya tidak ada dusta di antara kita, kami tanya ini bagaimana ini mekanismenya. Terus Pak Edianto Arkan, Bapak PLN, tolong bantu RRI ini. Nah, RRI ini perangkatnya itu kadang-kadang hancur, kata Pak Isran Nur. Hancur kenapa? Karena jaringan listriknya naik turun, sehingga berdampak kepada alat-alat listrik, alat-alat pemancar. Nah, kami mohon bantuanlah dari pemerintah dan PLN bisa memasang trafo. Nah, karena saya lihat masyarakat ini banyak menyambung, akhirnya berdampak kepada kapasitasnya itu. Terus tadi saya tertarik juga tentang yang ke Bengkanai sana. Saya dengar juga itu Pak Edianto Arkan kemarin pemerintah kita dengan PLN mau membangun tower sutet, itu ada oknum-oknum masyarakat yang tidak boleh katanya, ini harus ada ganti untung. Saya bingung juga mereka itu. Sebenarnya kalau pemerintah ini mau berkeras, bisa, itu kan kawasan-kawasan KBK dan ini untuk kepentingan listrik, kepentingan negara. Kenapa kok ada yang menghambat? Saya mohon kepada Pak Edi kalau bisa sedikit-sedikit keras juga kepada masyarakat kita ini, itu supaya mereka tahu, karena ini kita ini kan mengejar ketertinggalan supaya daerah kita terang. Saya bingung juga, masyarakat ini kadang-kadang kita tidak membangun, pemerintah tidak membangun, katanya tidak ada pembangunan. Ada niat mau membangun, menghalangi. Nah, ini juga menjadi menjadi pemikiran saya juga. Terus ini nanti kan PLN ini nanti kan dari jalur Kota Bangun. Saya berharap ini untuk masukan kepada PLN supaya mesin-mesin yang ada itu tetap dipertahankan. Kita tidak tahu namanya ada trouble seperti yang di Kota Samarinda berapa waktu yang lalu, berapa hari yang ada yang padam. Nah, ini yang kita jaga. Artinya seperti di Tanjung Isui, di daerah mana itu tidak boleh nanti kalau memang saat urgen nanti listrik tetap hidup. Karena kenapa listrik itu harus tetap dipertahankan? Macet kita, kalau listrik mati, komunikasi macet, kita mau beli segala apa macam macet, semua tergantung listrik sekarang ini. Listrik ini luar biasa ini Pak Edi, Bapak PLN. Yeah. Nah, jadi itu saja harapan saya. Yeah. Maju terus Pak Edianto Arkan dengan Pak Yapan, selalu sehat, umur panjang. Nah, pokoknya tidak usah ada proyek-proyek yang mega-mega. Tetapi kalau yang ke masyarakat bangun jalan listrik ini sudah mega, sangat berkesan kepada masyarakat kecil di daerah pelosok pedalaman. Biarlah mereka menikmati artinya kemerdekaan. Nah, masa kita ini katanya kaya raya, ada batu bara, tetapi batu bara kita menerangi daerah lain. Baik. Kita masih gelap gulita, kan lucu. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih buat Pak Hanye yang ada di Barong Tongkok. Wah, ini ada beberapa poin yang saya catat begitu ya. Tapi boleh, nanti juga dari PLN juga bisa menanggapi terkait dengan penerangan jalan umum ya, bagaimana dengan mekanismenya. Boleh Pak Haji Edianto Arkan menanggapi, silahkan Pak Hanye. Selamat pagi Pak Hanye. Pagi. Pendengar setia RRI setiap jam 8 selalu ada Pak Hanye. Kalau enggak ada Pak Hanye di siaran jam 8 itu berarti ada yang kurang. Makasih Pak Hanye. Jadi terkait dengan PJU ini sebenarnya ada beberapa masalah, tidak hanya di Barong Tongko, di beberapa tempat. Jadi sebenarnya setiap pembayaran itu selalu ada PJU, itu betul. Tapi realisasinya, nah ini yang tidak menggambarkan pembayaran masyarakat terhadap PJU yang ada itu. Nah, ini ada miss sepertinya antara PLN dengan pemerintah. Nah, untuk itu nanti saya minta PLN kalau bisa diberikan kami setiap bulan gambaran berapa PJU yang terkumpul untuk kabupaten per kecamatan-kecamatannya.
Misalnya Kecamatan Barong terkumpul 20 juta, Kecamatan Melak terkumpul 21 juta, Kecamatan Bigung 19 juta. Nanti kita akan mengecek kepada kecamatan, apakah lampunya yang mati sudah diganti. Mungkin saja lampunya tidak tergantikan. Dan ini bukan hanya di Melak, bukan hanya di Barong, termasuk kecamatan-kecamatan lain Pak. Masyarakat itu mengeluh. Tapi ini bukan disalahkan PLN, karena PLN itu sudah menyalurkan uangnya kepada pemerintah. Ya Pak ya? Sudah disalurkan. Hanya saja realisasinya ini, ya ini kelemahan di kita juga Pak. Nanti dengan masukan begini kita akan cek lagi kenapa tidak dinyalakan itu yang ada PJU di kecamatan. Kalau lampunya bolanya mati, ganti. Kalau ada jaringan yang rusak, usulkan. Nah, seperti jalan dari Barong ke Melak, itu sepertiganya mati. Setelah saya amati beberapa malam, selalu mati. Kenapa? Sebab ternyata kabelnya dicuri, hilang. Nah, saya bilang kalau dicuri hilang, cepat dibuat usulan untuk kita anggarkan agar itu tersambung. Sehingga biaya investasi membangun listrik yang mahal itu jangan sampai tidak berfungsi karena kabelnya saja tidak ada. Nah, begitu juga PJU itu investasinya besar. Jangan sampai karena tidak ada bolanya, tidak ada manfaatnya bagi masyarakat. Saya perhatikan Pak Hanye, nanti saya perintahkan untuk mengecek dan merealisasikan itu di beberapa kecamatan, di semua Kabupaten Kutai Barat. Terus yang berikutnya adalah mengenai apa tadi Pak Hanye? Mengenai mesin-mesin yang ada di PLN, di kecamatan, memang saya selalu memberi saran kepada PLN agar mesin yang ada di Kutai Barat ini, baik di Kecamatan Muara Pahu, Penyinggahan, di Bongan, jangan dipindahkan dari Kutai Barat karena masih banyak kampung-kampung kami yang belum beralih listrik. Walaupun nanti namanya itu SUTT, jadi bukan tegangan tinggi tapi tegangan menengah. Kalau tegangan tinggi itu dia berada di Jawa, itu tegangan tinggi. Jadi SUTT kita ini dari Kota Bangun sampai ke Kutai Barat itu 200 lebih tiangnya. Itu sudah kita bicarakan dengan pemegang izin kebun sawit misalnya, kebun tambang, agar memberikan kesempatan membangun jaringan listrik tiangnya lebih kurang 22 kali 22 meter lebarnya bawahnya. Dan perusahaan-perusahaan perkebunan, perusahaan listrik sudah beberapa kali kami pertemukan, pada dasarnya merelakan untuk membangun jaringan yang ada melalui perusahaan tersebut. Misalnya yang berada antara Kota Bangun sampai ke Kutai Barat, sekian ratus tiang, itu menjadi tanggung jawab Pemkab Kutai Barat membantu menyelesaikan dengan pihak-pihak terkait. Nah, kemudian kami juga menyarankan dengan terbangunnya jaringan dari Muara Muntai ke Loah Deras ke Minta, itu sudah tidak memerlukan mesin listrik dari kita sendiri Pak Hanye, tapi sudah tersambung dari jaringan Kota Bangun. Kami juga menyarankan nanti dari Minta itu bisa dibuat jaringan lagi menyeberang ke Penyinggahan. Jadi mesin yang ada di Penyinggahan tuh tidak usah dihidupkan lagi, dimatikan saja. Nah, kemudian dari Penyinggahan bisa ditarik lagi jaringan ke Muara Pahu. Mesin Muara Pahu tidak usah dihidupkan, tapi mesinnya jangan dibawa keluar. Cukup di Kutai Barat saja. Misalnya untuk kampung yang jauh di Dilang Putih, yang susah dilalui jaringan karena jaringannya lebih dari 20 kilo, 30 kilo, itu ditambahlah mesin di sana. Misalnya mesin yang ada di Penyinggahan digeser ke Dilang Putih, ke Bentian. Nah, jadi saran-saran itu agar mesin ini jangan dibawa keluar. Dan kita bersama-sama Pak Hanye sudah meminta itu. Waktu ada tambahan mesin dari PLN 6 unit yang baru. Jadi mesin itu rencana mau dibawa keluar ke Kutai Barat. Saya juga ngemis-ngemis dengan JM. Pak, tolong Pak, mesin itu jangan dibawa keluar dulu Pak. Kutai Barat masih banyak kampung kami yang belum listrik. Dan beliau menyetujui Pak. Jadi apa yang Pak Hanye harapkan sama Pak yang kita harapkan. Karena daerah kita ini masih banyak belum listrik. Walaupun nanti teralih listrik dengan jaringan Kota Bangun, kita minta mesin yang ada ini sebagai backup. Jangan digerak dulu lah, biar bertahan. Sebab ada kemungkinan mesin yang melalui jaringan ini terjadi krodit, tidak nyala. Jadi mesin yang ada di tempat kita inilah sebagai backupnya. Dan itu sudah disetujui oleh PLN Balikpapan dan PLN Samarinda Pak.
untuk berjaga-jaga di tempat kita. Kemudian mengenai jaringan dari Bengkanai Pak Hanye, memang kesulitan-kesulitan lapangan untuk membawa material, membangun SUTT di tengah hutan itu merupakan satu tantangan juga. Makanya sudah ada terpikirkan melalui jalan dari Muara Teweh itu putar ke daerah melalui jalan tambang Pak Hanye. Jadi melalui jalan tambang tantangannya tidak terlalu berat. Tapi tinggal kita berkoordinasi dengan perusahaan tambang, dengan Kementerian ESDM, bagaimana PLN ini bisa membangun jaringan tapi tidak mengganggu jalan hauling, tapi bisa membuat kita bisa sama-sama berfungsi di sana Pak Hanye. Mudah-mudahan ini kalau dapat tercapai, terlaksana, yang terintegrasi dari Bengkanai, terintegrasi dari Kota Bangun, Kutai Barat itu berapa saja perlu listrik, tidak ada kendalanya Pak Hanye. Saya kira itu dari kita semua, kita doakan PLN ini terus tetap jaya, Kutai Barat semakin bahagia dan terang. Amin. Baik, silakan ditanggapi juga oleh Mas Hafidz. Baik, terima kasih. Saya kira tadi sudah dijelaskan semua secara gamblang ya oleh Bapak Wakil Bupati, termasuk tadi ada terkait PJU, itu memang setiap pembelian pulsa token ataupun pembayaran tagihan bulanan itu memang ada dipotong untuk PJU ya. Kalau di Kutai Barat itu kalau saya sekitar 5,5% setiap pembelian pulsanya. Dan itu memang setiap bulan disetorkan oleh PLN kepada pihak Pemkab sendiri. Dan juga termasuk tadi disampaikan juga kalau misalkan Kutai Barat sudah tersambung dengan tadi SUTT ya. Ya memang kalau sudah tersambung tetap di Kutai Barat ini mesinnya tetap disimpan, di save ya, disimpan biar untuk backup ketika nanti adanya kendala di GI atau di SUTT itu bisa terbackup oleh mesin tersebut gitu ya. Jadi tidak dipindahkan semuanya mesin-mesinnya itu. Mungkin sekian. Baik, terima kasih. Dan kita kembali mengundang pendengar yang ingin berinteraktif bersama narasumber kami di 0812 505 23938. Silahkan memberikan tanggapan Anda terkait dengan program kelistrikan di Kutai Barat. Sebelum kita berlanjut ini Pak Edi, mohon izin kita akan kembali menyimak video ini terkait dengan tanggapan masyarakat dengan pembangunan listrik di Kutai Barat. Nangis aku ini di dalam gelap, Pak. Sudah kita tinggal di hutan-hutan. Aku berharap aja kapan-kapan orang ini kasih hidup, kasih nyala. Kami ini kesian, kami ini sudah kita susah beli minyak, buang minyak itu setiap malam itu 2 liter itu dari jam 6 sampai jam 11. Sudah bensin mahal, kita ikut terus. Pakai lampu yang enggak pakai bensin, solar enggak ada masuk sama kita. Kayak mana kami ini? Masa mereka anak kasihan kami yang tetek bengek gini. Ya gitu, mohon minta kasihanlah kami. Percepat gitu ya. Ya percepatkanlah. Sampai hawat aku mati, enggak lihat pur, saya kecewa betul. Sangat kasihan kita melihat masyarakat, sementara di sisi lain listrik kita cukup. Berada di Melak dan sekitarnya di sini belum teraliri listrik, kecuali kampung Kelumpang. Kelumpang sudah teraliri listrik, yang lain belum. Roadmap kita memang sampai di 2024 Pak. 2024 insya Allah mudah-mudahan harapan kita seluruh desa itu, kampung itu sudah bisa teraliri oleh PLN. Amin. Belum ada PLN ini pakai listrik kampung Pak. Listrik kampung. Iya. Itu malam ya Pak. Malam aja. Okay. Malamnya itu kan dari jam 5:30 sampai jam 11:30. Nyalanya. Oh sore aja 6 jam aja. Iya. Alhamdulillah agak ringan kita, beban kita kan. Artinya kita mau kulkas mau apa kan bisa lah. Saya mewakili warga Kampung Minta khususnya sekecamatan Peninggahan mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah banyak membantu di dalam program pembangunan di pedesaan. Khususnya saat ini yang kami rasakan adalah penerangan kampung dengan masuknya PLN, dengan adanya Bapak Bupati yang baik hati. Hari ini lampu hitam dinyalakan sidang.
Baiklah Pak Edi, itu tadi wajah bahagia dari warga Penyinggahan begitu ya. Karena kurang lebih ini 1 abad ini Pak, baru teraliri listrik Pak di wilayah sana. Wah, ini boleh ditanggapi Pak dengan video kita Pak, bagaimana? Iya, saya haru melihat bagaimana masyarakat itu gembira, senang. Karena itulah yang saya alami di saat-saat masih kecil, SD, belajar dengan lampu tembok, menghidupkan lampu tembok, kemudian setelah berlistrik, bukan main gembiranya. Itulah yang saya rasakan. Makanya di saat kami menyusun Renstra, waktu kami akan mendaftar di Pilkada 2016, saya bersama Pak Yapan memetakan bahwa masalah kita yang terbesar itu adalah bukan kurangnya bangunan gedung, tapi adalah perbedaan antara kampung dengan kampung yang ada di ibu kota kabupaten. Itu diantaranya tidak adanya infrastruktur, baik jalan dan listrik. Nah, disparitas inilah yang menjadi tantangan di dalam hati kami, yang tertuang di dalam RPJMD kami, bahwasanya Kutai Barat itu semakin adil melalui pembangunan infrastruktur jalan, listrik. Dengan 2 ini kita sentuh, akan bisa menjadikan jalan, menjadikan sarana untuk mengembangkan ketertinggalan yang lain. Misalnya kita memiliki rumah sakit yang bagus di kabupaten. Tapi kalau jalanan dari kampung yang berada di daerah Bentian itu sampai ke Kutai Barat, sampai ke ibu kota kabupaten jelek, tidak bisa dilewati di saat hujan, ya sama saja. Ini namanya tidak adil. Yang kedua adalah dengan listrik ini kita dapat merasakan anak-anak kita bisa belajar, bisa melihat TVRI, orang tua juga bisa menambah keterampilan, bisa menambah kegiatan yang menggunakan listrik. Banyak tempat yang tadinya pada siang hari PLN tidak ada, harus menghidupkan genset sendiri. Menghidupkan genset sendiri itu kalau sampai 4 jam itu memerlukan biaya bisa sampai 10-an ribu. Tapi dengan PLN, dengan 12 jam siang hari, itu biayanya lebih murah. Jadi makanya dari sisi ekonomi kita bisa mengecilkan pengeluaran masyarakat untuk menghidupin lampu. Kemudian dari sisi ekonomi juga kita bisa mendapatkan tambahan produksi. Karena masyarakat yang tadinya misalnya di rumah tangga tidak bisa memproduksi es, sekarang bisa memproduksi es dan esnya pun bisa dijual. Begitu juga ikan, tadinya masyarakat tidak bisa mengawetkan ikan di dalam kulkas, sekarang bisa mengawetkan ikan di dalam kulkas karena adanya listrik. Dengan adanya listrik ini banyak daerah-daerah yang berkembang didukung oleh infrastruktur jalan dan listrik, dan banyak kampung yang sekarang sudah merasakan manfaat daripada tersebut. Sehingga memang fokus pemerintahan kami bersama Pak Yapan yang akan kami akhiri pada tahun 2024 itu tidak terlalu fokus dengan bangunan. Hanya beberapa bangunan yang sangat penting lah itu yang kita lakukan. Tapi kita fokus pada infrastruktur jalan dan listrik. Memang tidak tampak di depan mata kita, tapi dirasa oleh masyarakat yang ada di daerah pedalaman kita. Pak, kalau sejauh ini apakah ada kontribusi perusahaan dalam menyalurkan program CSR mereka untuk membangun jaringan listrik di kampung yang ada di Kutai Barat? Ya ada. Di dalam upaya percepatan pembangunan listrik di Kutai Barat, kita berkolaborasi pemerintah, masyarakat, dan perusahaan. Di mana misalnya ada kampung yang menjadi target kita untuk dipasang tahun ini, kita undang perusahaan yang ada di sekitarnya. Pertama untuk melihat apakah ada jalan untuk membawa material. Kalau misalnya jalannya sudah ada, jembatannya rusak, kami minta tolong perusahaan, tolong dibangunkan jembatan darurat agar material dapat diangkut, baik tiang maupun semen dan besi sampai ke sana. Dan perusahaan siap. Nah begitu juga kalau listriknya sudah terbangun, ada saja perusahaan yang membantu masyarakat untuk menyambungkan sambungan rumah, dan itu sudah terlaksana. Tapi kami pertama mengucapkan terima kasih kepada perusahaan-perusahaan, tapi kami juga meminta
dibukalah lebih banyak keran untuk membantu masyarakat, terutama untuk perlistrikan ini, karena manfaatnya tidak habis sekali pakai, tapi untuk turun-temurun dan merupakan investasi sumber daya manusia kita. Investasi sumber daya manusia ini memang tidak terlihat cepat, tapi dia akan bermanfaat untuk 10 sampai 50 tahun yang akan datang karena akan mempengaruhi tumbuh kembangnya generasi muda kita. Dan kami yakin angka stunting itu juga berpengaruh daripada ketersediaan listrik yang ada di kampung. Karena kemarin waktu di Jogja, di Jogja, di Bali, saya tanya kabupaten sama Gubernur Bali, adakah kampung yang di Bali ini tidak teraliri listrik? Tidak ada, Pak, semua teraliri listrik. Luasnya Bali itu kurang lebih 6.000 km persegi. Kalau Kutai Barat ini berapa luasnya? 20.330 km persegi. Jadi 5 kali luas Bali. Tapi mereka tidak satu kampung pun yang tidak teraliri listrik. Makanya angka stunting di Bali itu paling rendah secara nasional, hanya 7%. Nah, sementara secara nasional itu masih 17%. Nah, jadi Bali itu salah satu faktornya adalah listrik. Kampungnya bisa teraliri listrik. Sebab kalau teraliri listrik itu penjelasan bagaimana angka stunting, misalnya orang kalau bisa jangan kawin terlalu muda. Orang kalau melahirkan jangan sudah terlalu tua misalnya. Orang kalau sebagainya mereka mendapat penjelasan melalui media karena adanya listrik. Nah, inilah kenapa listrik ini kita sekuat mungkin agar dapat terlaksana dengan kita memberikan, kadang-kadang kita dengan PLN ini bisa melakukan cost sharing. Cost sharing artinya membangun jaringan, kita pun menganggarkan melalui APBD. Melalui APBD kita nanti konsultasikan dengan PLN untuk diserahkan setelah memenuhi standar PLN. Jadi kita tidak mau melihat ini tugas PLN saja. Kita enggak, kita sama-sama. Dan beberapa waktu yang lalu kita juga membantu membangun beberapa trapo di daerah perkantoran ini. Dan di Kutai Barat di beberapa kecamatan itu waktu kami bersama Pak Ismail Thomas dulu memberikan bantuan kepada PLN membangun trapo, berapa puluh trapo waktu itu kita bangun. Nah, ini kita harapkan terus berlanjut. Tadi sebagaimana tadi dikatakan oleh Pak Hanye mengenai RRI yang kadang-kadang terganggu, nanti kalau perlu RRI buat proposal bahwasanya di sana perlu backup agar menstabilkan listrik agar tidak tegangannya turun naik. Kalau perlu juga karena harga biaya daripada alat-alat RRI ini mahal-mahal, diusulkan untuk apa namanya, bukan trapo, Pak, apa? Stabilisator, apa stapol atau apa yang sifatnya untuk menstabilkan listrik, kemudian untuk menyimpan listrik agar RRI kita yang terjaga, karena banyak manfaatnya RRI ini. Kalau saya pernah ke Bentian semacam, saya milir ke Samarinda, itu saya ikuti RRI itu, banyak informasi penting yang saya dapatkan. Pak Hanye misalnya mengeluh mengenai harga ayam, saya ikuti juga. Pak Hanye mengomentari misalnya jalan antara Kutai Barat dengan ibu kota provinsi, saya ikuti juga. Jadi kalau Pak Hanye itu mengeluh bukan sembarang mengeluh, memang faktanya ada. Hanya Pak Hanye ini suka bilang, saya ini kerongo, Hali kerongo. Sebenarnya bukan. Pak Hanye itu orang pintar, cuma dia yang selalu bilang dirinya kerongo. Itu nggak boleh Pak Hanye, ya Pak Hanye. Baik. Tentunya kehadiran listrik ini untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat ini juga salah satunya penting ya Pak, karena bisa menekan tingkat stunting begitu ya Pak ya. Baik. Saya mau beralih ke PLN. Ini boleh disampaikan Pak terkait dengan berapa rasio elektrifikasi atau desa berlistrik di Kutai Barat sampai saat ini. Silakan Mas Hafidz. Oke, baik, untuk elektrifikasi di Kutai Barat sendiri, mungkin datanya untuk fixnya saya nanti cari data dulu ya. Jelas sih kalau dari kami yang jelas komitmen ya dari PLN memang di tahun 2024 atau di tahun depan akan semua terlayani oleh listrik PLN. Itu sudah komitmen dari PLN pusat, juga sudah didukung oleh anggaran yang akan digelontorkan tahun ini dan tahun depan.
Kalau untuk peta sebaran pembangkit listrik PLN untuk wilayah Kubar, apa masih mengandalkan jaringan transmisi Samarinda dan Kalteng atau sudah mandiri nih Mas? Kalau di Kutai Barat ini memang terdapat 2 unit layanan pelanggan ya Mbak. Jadi di Melak ini sendiri melistriki Kutai Barat dan juga Mahakam Ulu. Iya. Nah sebagian Kutai Barat itu masuk ke unitnya Kota Bangun. Ya nggak salah ada 3 kecamatan masuk ke unit Kota Bangun. Nah untuk listrik yang ada di daerah Kutai Barat yang sebelah dekat Kota Bangun itu, sebagian sudah masuk listrik dari GI Kota Bangun. Itu mentoknya ada di kampung Siluk Ngurai atau Muhur. Itu sampai situ. Listrik sudah masuk dari GI Kota Bangun. Nah mungkin nanti kedepannya termasuk Kutai Barat juga akan masuk juga listrik dari GI atau interkoneksi ya dari seluruh Kaltim. Gitu. Baik, ini apakah berarti kemampuan pembangkit listrik di wilayah Kubar ini apa sudah surplus atau defisit nih Mas? Baik, untuk saat ini kami mesinnya sudah surplus ya, masih surplus dan alhamdulillah semoga kedepannya dengan adanya peningkatan listrik atau pemakaian listrik dari warga ini semakin meningkat dan harapannya juga berparalel dengan proyek yang sedang dikerjakan ini oleh tim UIP atau WIP atau unit induk pembangunan untuk dapat melanjutkan atau menyelesaikan terkait proyek pembangunan SUTT. Kalau GI-nya sudah ada, sudah terbangun, cuman menunggu SUTT-nya terbangun. Kalau sudah terbangun itu nanti diinterkoneksi dan berapapun listrik yang diminta oleh warga pasti akan tercukupi oleh interkoneksi tersebut. Baik, terima kasih Mas Hafiz atas penjelasannya dan pendengar Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif luar studio. Wakil Bupati Kutai Barat menyapa terkait dengan program kelistrikan di Kutai Barat. Nanti juga saya akan menanyakan rasio daya kemampuan pembangkit untuk wilayah Kubar ini. Oh, sudah tadi ya, sudah surplus. Ini kabarnya PLN menjajaki pengguna batu bara ya sebagai bahan bakar pembangkit listrik di Kubar. Realisasinya seperti apa? Tapi kita akan lihat dulu video yang satu ini. Ada 40-an lebih ya rumahnya sudah ini sudah ada. Untuk kapasitas itu ada 350 PA itu volt ampere. Jadi itu yang kita gunakan sekarang itu untuk beberapa rumah yang sudah ada. Nama saya Dwi Winata, saya sebagai Sekretaris Adat Kampung Marapona mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang telah memberikan bantuan listrik PLTS sehingga Kampung Marapona menjadi terang benderang dan manfaatnya luar biasa kami nikmati. Nampak di malam hari teraliri listrik begitu ya dan juga warganya bahagia karena sudah teraliri listrik nih. Pak Edi, ini karena juga berkenaan waktu kita terbatas, boleh ditanggapi videonya dan juga sekaligus closing statement. Silakan Pak Edi. Upaya pembangunan kelistrikan ini merupakan upaya yang sangat mendasar atau esensial bagi Kutai Barat. Karena
kita mungkin membangun gedung untuk ke semua tempat itu agak susah secara merata dan cepat. Tapi dengan listrik kita berupaya bisa terbangun ke semua tempat walaupun tidak semua melalui jaringan. Tapi bagi yang belum terbangun jaringan dengan dibangunnya solar cell itu kita minta masyarakat bersama-sama menjaga, memelihara jaringan yang ada jangan sampai rusak. Misalnya panelnya sama-sama dijaga, jangan sampai ada yang merusak, jangan sampai ada yang hilang. Kita kalau ada yang mengambil, kita sama-sama mencegah agar ini dapat dimanfaatkan lebih panjang waktunya. Kemudian bagi masyarakat yang belum terlistrik, tahun ini ada 30 kampung, tahun depan ada 35 kampung. Yang belum terlistrik, insya Allah sabar, 2024 akan terlistrik semua. Dengan demikian, kalau sudah terlistrik tinggal kita menjaga dan kita sama-sama memberikan keluasan kepada PLN untuk memelihara jaringan dari pohon-pohon kayu yang ada. Sebab apabila tidak dipelihara jaringan itu bisa menghambat operasional PLN. Misalnya ada ranting, ada pohon yang tumbang mengenai jaringan listrik, itu yang mati bukan hanya di jaringan listrik itu saja, seluruhnya mati, bahkan mesinnya bisa rusak. Nah untuk itu kita minta masyarakat, kita hargai kehadiran PLN dengan kita memberikan kesempatan untuk mereka memelihara dan merawat jaringan yang ada. Demikian. Baik, silakan Mas Hafidz, closing statementnya silakan. Baik, terima kasih. Dari PLN sendiri sangat bangga tentunya bisa melistriki warga masyarakat di Kutai Barat ini dan harapannya semoga dengan pelayanan PLN ini semakin baik dan semakin baik untuk kedepannya. Mungkin dari kami seperti itu. Baik, terima kasih Mas Hafidz mewakili ULP Manager PLN Rayon Melak pelayan pelanggan begitu ya. Sudah berdiskusi bersama kami pagi hari ini. Kemudian juga Pak Edi Anto Arkan sudah berdiskusi bersama kami. Terima kasih kami ucapkan Pak di sela-sela kesibukannya bisa berdiskusi bersama kami di pagi hari ini. Dan pendengar, kami cukupkan dialog interaktif luar studio Wakil Bupati Kutai Barat menyapa terkait dengan program kelistrikan di Kutai Barat hari ini, Selasa tanggal 12 September 2023 dan dialog ini atas kerjasama dari RRI Sendawar bersama Dinas Komunikasi Informatika Kutai Barat. Boleh diberikan tepuk tangan kepada Dinas Komunikasi Informatika? Baik, terima kasih. Baik, silakan Pak, ada yang mau ditambahkan lagi silakan. Ya, kita merasa bahagia dengan kehadiran RRI, 78 tahun RRI. Semoga selalu sukses dan jaya di udara untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat Kutai Barat dan masyarakat Indonesia. Sukses RRI, sukses di udara, jaya selalu. Terima kasih Pak Edi, sudah kami terharu nih Pak. Oke. Dan pendengar, saya Elvira Yosefina mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dialog interaktif Kutai Barat menyapa.